Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Akmal Fasyairawan, absen 1 dari kelas 10 IPS 2 sebagai selaku moderator untuk sesi debat kali ini. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari kelompok 2 melawan tim oposisi dari kelompok 1. Kedua tim akan berdebat tentang penyelenggaraan konser Coldplay di Indonesia yang dikarenakan topik ini menjadi perbincangan hangat yang akhir ada di masyarakat. Sebelum melaksanakan debat, saya ingin menyapa kepada yang terhormat selaku Guru Bahasa Indonesia Ibu Firda Nurmalasari SPD. Berikut saya akan memberikan cara debat. 1. Pengungkapan gagasan diberikan kepada tim afirmasi terlebih dahulu. Kemudian tim oposisi bisa langsung menyanggahnya. Kedua, peserta diperkenalkan mempersiapkan catatan yang disiapkan yang masing-masing. Silakan memperkenalkan diri dimulai dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketapatan dari tim afirmasi sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Pasir Tibakan selaku sebagai pembicara kedua di tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afin Maisalau dari tim afirmatif sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendra Kalabani sebagai tim oposisi pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Shana Stara Dewi Pramono, absen 31 dari kelas 10 IPS 2. Saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulus Kandalia, absen 18 dari 10 IPS 2. Saya selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Terima kasih. Debat akan dimulai dari gagasan pertama. Tim afirmatif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan Coldplay. Coldplay adalah band asal Inggris yang populer dan ternama di kalangan internasional dengan banyaknya lagu yang terkenal di secara internasional. Jadi pertama kali band Coldplay ini merencanakan kedatangannya di Indonesia, dan momen ini akan menjadi momen yang sangat berharga dan bisa jadi kesempatan dalam sekali seumur hidup bagi masyarakat, terutama fans Coldplay mau dari remaja ataupun berusia tua. Jadi bukan hanya dari situ, jadi kedatangan Coldplay ini juga bisa memberikan dampak positif dan untuk segi ekonomi Indonesia pasca pandemi ini. Contohnya yang tadi, contohnya seperti UMKM menjual merchandise gitu-gitu di tadi konsernya, ada hotel sebagai tempat orang-orang menginap untuk dari luar kota bisa juga menonton konser Coldplay. Nah, ada juga bisa juga penerbangan juga bisa jadi orang dari luar kota maupun bisa jadi luar negeri. Itu bisa menunjukkan kembali ekonomi Indonesia pasca pandemi. Dan saya terima kasih. Dari tim oposisi dipersilakan. Untuk pendapat saya tidak setuju dengan pernyataan tim afirmasi. Nyatanya banyak sekali khususnya remaja Indonesia yang mengatakan FOMO atau fear of missing out dalam konsep ini yang memunculkan efek negatif. Banyak pula remaja Indonesia yang sangat terobsesi dengan Coldplay. Saking terobsesinya bisa menimbulkan penyakit, salah satunya nih saya sebutin, celebrity worship syndrome, yakni gangguan psikologis akibat ketertarikan ekstrim pada seorang selebriti. Dikhawatirkan remaja Indonesia akan sangat terobsesi dengan Coldplay dikarenakan heboh datangnya Coldplay ke Indonesia pada tanggal 15 November. Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari tim oposisi dipersilakan tim afirmatif. Sebenarnya sih saya tidak setuju.
banyak remaja yang meninggal seseorang, entah itu artis, entah itu atlet atau petualangan atau orang terdekat mereka. Sebagai fans yang menidolai seseorang, mereka biasanya akan memberikan mendoa yang mereka sebagai contoh dan menunjuk apa yang dilakukan di media yang dimiliki idola lainnya. Para penggemar juga menarikkan bagaimana kondisi idola mereka. Para fans biasanya akan mengikuti perkembangan itu idola yang mereka itu dari berbagai sumber dan memberikan perhatian kepada idola mereka yang orang-orang cenderung memiliki semangat yang berakhir-akhir. Jika diibaratkan dari dua mata pisau, jika itu semangat tersebut bisa menjadi senjata paling ampuh dalam berjuang melawan ujian, namun semangat itu juga bisa menjadi bumerang dan mencelakakan diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Faktanya banyak sekali remaja yang sampai tergila-gila. Kalau sudah tergila-gila, gimana mereka akan menjadikan itu motivasi? Contohnya seperti Dadar, remaja asal Indonesia yang sampai rela menjual motor dan kulkasnya demi membeli tiket Coldplay seharga 11 juta. Tak hanya Daman, ada kisah Syafiq yang rela membuka donasi demi menonton Coldplay. Ini sungguh sangat menyedihkan banget pastinya. Bahkan banyak orang yang tertipu adanya calo untuk konser Coldplay. Lalu, kenapa kita tidak mempopulerkan band asal negara kita aja? Kenapa kita harus mempopulerkan band asal luar yang semestinya bisa mensupport UMKM kita, bisa mensupport dari band kita? Kenapa kita harus mempopulerkan band luar negeri? Terima kasih. Menurut saya tidak setuju. Kenapa? Karena kedatangan Coldplay pada waktu yang dekat ini itu dapat bukan hanya dapat membahagiakan para fansnya, tapi juga dapat meningkatkan pendapatan UMKM kita dan dapat menjadikan semangat yang ampuh untuk meraih cita-cita suatu orang yang mencintai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tim Oposisi bersama. UMKM, apanya? Kenapa kita tidak mensupport merchandise dari band Indo? Dan juga remaja Indonesia itu perlu diedukasi terlebih dahulu sebelum datangnya Coldplay ke Indonesia. Nah, banyak band asal Indonesia yang mempunyai banyak prestasi. Mengapa kita tidak mempopulerkan band asal negara kita sendiri, Indonesia? Mengapa kita mempopulerkan band asal luar negeri? Mengingat Inggris pernah menjajah kita, setiap remaja perlu kita edukasi terlebih dahulu. Nah, agar mereka mencintai band asal Indonesia tidak masalah jika mereka mengidolakan band dari asal Inggris ini. Nah, di sini mereka tuh sudah terlalu obsesi dengan band luar negeri asal Inggris ini. Mengingat Inggris pernah menjajah kita selama 5 tahun, jadi daripada penyelenggaraan Coldplay di Indonesia ini menjadi negatif, sebaiknya kita mempopulerkan band asal Indonesia terlebih dahulu. Itulah mengapa kita terapkan agar generasi Indonesia menjadi lebih baik. Dan kesimpulannya, kita masih tidak setuju dengan pendapat dari tim afirmasi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim Oposisi. Selanjutnya akan ada sesi perebutan berupa tanya jawab di mana dalam perhitungan ketiga, siapapun yang mengajukan tangan terlebih dahulu akan diizinkan untuk berbicara. Siap? Dimulai dari 1, 2, 3. Siap? Silakan tim Oposisi. Faktanya bisa kita lihat bahwa ada orang sampai menjual motor, ada orang sampai jual kulkas demi harga tiket Coldplay, sampai bahkan ada yang donasi. Apakah tidak disebut itu terlalu berobsesi sama Coldplay? Sampai akhirnya penipu, ada orang tertipu dengan ada tiket Coldplay ini. Itu apakah itu akan menjadi motivasi bagi remaja Indonesia? Bukankah itu akan menjadi kebodohan bagi masyarakat Indonesia yang terlalu obsesi dengan band luar? Lalu mengapa solusinya tidak mempopulerkan band asal Indonesia kita sendiri? Gitu, terima kasih. Baik, sebelumnya sesi tanya jawab dilanjutkan. 1, 2, 3. Dipersilakan tim afirmasi. Jadi saya ingin menyanggah pendapat dari sana. Sebenarnya kalau dibilang band Indonesia itu sudah terkenal. Contohnya saya ambil Dewa 19. Nah tapi kalau menurut saya ini kalau dibilang Coldplay itu bisa menimbulkan kebodohan, itu sebenarnya itu tidak terlalu banyak Pak. Kalau dibandingkan dengan dampak positifnya, itu kalau
positif tuh yang saya tadi bilang ekonomi. Nah terus yang kedua tuh salah satu bidang bukan bidang apa jalan dimana untuk para bintang musik itu bisa juga membuka dirinya gitu loh. Juga datangnya Coldplay di Indonesia tuh menunjukkan Indonesia itu sebuah negara yang terbuka. Itu menjadi juga salah satu kesempatan kita untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang-orang di luar. Jadi orang luar tuh bisa jadi lebih tahu namanya band Coldplay apa sih orang Indonesia tuh gimana dan seperti apa yang dibayangkan orang-orang Indonesia tuh bisa jadi asik apa terlalu radikal, terlalu Islam pro sampai apa mendiskriminasi orang-orang gitu. Tapi kita bisa menunjukkan dari kesempatan ini bahwa orang Indonesia tuh terbuka gitu. Nah, sama yang tadi ekonomi bisa membuka memulihkan ekonomi pasca pandemi juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dari teman-teman. Singkat jawab akan dilanjutkan 3, 2, 1. Silakan tim oposisi. Faktanya Indonesia terkenal dengan adanya orang yang ramah, bukan orang yang radikal, bukan orang yang rasis atau sebagainya lainnya. Baik, kita lanjut untuk lebih mengkerucut dengan topik Coldplay. Nyatanya UMKM memang akan tersupport dengan adanya pendatangannya Coldplay. Tapi kenapa kita tidak mensupport UMKM yang dari merchandise band asal Indonesia sendiri? Tadi saya dengar katanya Anda mengidolakan Dewa ya. Anda menyebutkan Dewa. Kenapa kita tidak support Dewa untuk go internasional yang mungkin sudah go internasional ya, yang sama dengan Coldplay? Tapi kenapa kita tidak support? Kenapa remaja Indonesia itu tidak tergila-gila dengan Dewa? Kenapa harus lebih tergila-gila dengan negara band asal negara lain? Itulah harus pola pikir yang harus kita ubah. Kita harus kita harus mensupport dari band asal Indonesia itu sendiri juga. Terima kasih. Terima kasih dari tim oposisi. Sesi rebutan akan dilanjutkan 3, 2, 1. Ya, silakan tim oposisi. Nah, jadi gini, menurut pendapat saya, dulu itu Indonesia itu pernah dijajah oleh Inggris. Ya memang, walaupun Inggris itu ngejajah kita untuk mengedukasi kita, tapi tetap aja dia juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan kejam di sana. Nah, kenapa kita idolain Coldplay dengan terlebih? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tim oposisi. Sesi rebutan akan dilanjutkan 3, 2, 1. Baik, silakan tim afirmatif. Jadi saya di sini untuk menyanggah argumennya Dendra. Jadi sebenarnya tuh yang kalau menjajah tuh biar yang aja udah terlalu kan. Nah jadi kalau untuk Canas, kalau dibilang band Indonesia yang tadi juga band Indonesia tuh udah terkenal ya, sebenarnya juga udah terkenal. Tapi bahkan juga ada yang lebih tergila-gila juga masih. Nah juga sebenarnya Coldplay itu bukan masalah terkenal apa enggaknya. Ini tuh sebagai pertama kali Indonesia orang Coldplay ini orang Inggris asal dari Indonesia datang pertama kali ke Indonesia. Jadi itu momen yang tepat banget dan sangat rugi untuk disia-siakan, untuk ditolak. Ya, sedangkan banyak negara lain yang minta Coldplay datang ke negara mereka. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmatif. Sesi rebutan akan dilanjutkan 3, 2, 1. Ya, silakan tim oposisi. Seperti yang kita ketahui, eksistensi band Indonesia dengan Coldplay pasti jauh berbeda. Fansnya pasti banyakan Coldplay. Namun, kenapa kita tidak membuat band Indonesia ini semakin go internasional, semakin terkenal sama dengan Coldplay atau bahkan lebih? Masalahnya, banyak banget remaja di Indonesia ini yang terobsesi, tergila-gila, mungkin sampai menguntit idolanya. Itu benar-benar adalah dampak negatifnya. Bahkan sampai ngehaluin idolanya. Ini tidak baik karena ini akan membuat kebodohan bagi remaja Indonesia itu sendiri. Nah, lalu apa sih untungnya adanya Coldplay di Indonesia? Yang padahal kalau kita lihat remaja Indonesia cuma hanya tergila-gila dengan Coldplay gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesi rebutan akan dilanjutkan 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada yang ingin menyampaikan opini lagi,
saya akan mengakhiri sesi debat ini dengan kesimpulan. Dari sesi debat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa mengidolakan sebuah grup musik boleh, asalkan tidak berlebihan dan merusak citra etika manusia. Kedatangan konser Coldplay tidak masalah, namun yang menjadi masalah adalah ketika reaksi warga Indonesia tidak dapat dijaga. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.